Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya duduk dulu. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, HP-nya dikumpulkan dulu ya. HP-nya dikumpulkan dulu. Sudah semua? Oke, sudah ya. Kemarin kakak kasih tugas ya? Iya. Ada yang udah ngerjakan? Bukan. Ada tugas ya. Kakak tunggu di ruangan nanti untuk tugasnya sampai hari ini. Ya, dikerjakan. Nanti mau mendekati pulang ngumpulnya nggak apa-apa, tapi kakak tunggu di ruangan sampai hari ini. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hari Pratama. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Muhammad Hari Pratama. Hari Pratama. 10 Muhammad Fahri Pratama. Keterangannya apa? Keterangannya apa? Sakit. Oke, semuanya perhatikan sini. Kemarin kita udah belajar sampai mana? Oke, menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC ya yang kemarin. Sebelumnya kita udah pernah belajar diskriminan, iya nggak? Apa rumus diskriminan? Ada yang bisa tuliskan? Silakan. Di sana aja. Tulis judulnya rumus diskriminan ya. Yang lain perhatikan ya. Kalau misalkan ada yang salah nanti bisa dikoreksi. Bagaimana jawaban temannya? Benar? Jangan lupa di sini simbol diskriminannya apa? B besar ya. Sama dengan diskriminan itu ketika persamaan kuadrat kemarin untuk menentukan apa? Untuk menentukan apa? Apa ayo? Untuk menentukan apa? Oke, untuk menentukan banyak akarnya ya benar. Untuk menentukan banyak akar. Nah, ketika B-nya lebih dari 0, itu banyak akarnya berapa? Ketika B-nya lebih dari 0, banyak akarnya berapa? Berarti banyak akarnya 2. Kemudian ketika D-nya
sama dengan 0, itu banyak akar ininya berapa? Ketika D-nya kurang dari 0, ya tidak memiliki akar real ya. Ini selalu diingat adik-adik, jangan sampai dilupakan ya. Ini akan menjadi salah satu konsep yang kita gunakan dalam pembelajaran kita kali ini, yaitu fungsi kuadrat. Konsep ini nanti digunakan untuk menentukan dia memotong sumbu X di berapa, apakah di kiri dan di kanan, atau satu aja, hanya menyinggung sumbu X, atau tidak menyinggung sumbu X sama sekali, itu maksudnya. Itu nanti yang kita gunakan. Jadi, yang membedakan nanti antara diskriminan ketika persamaan dengan pada saat fungsi kuadrat, itu adalah ini hanya untuk menentukan banyak akarnya aja. Karena kemarin kan kita fokusnya di menentukan X aja ya. Ingat apa bentuk umum daripada persamaan kuadrat? AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, ini yang menjadi pembedanya nanti. Karena kita kemarin hanya fokus pada X saja dan Y-nya 0. Nah, sedangkan untuk fungsi kuadrat, nanti adik-adik bisa lihat bahwa fokusnya ada nilai Y-nya, gitu ya. Untuk itu kita lanjut dulu ke pembahasan kita. Sama satu lagi, adik-adik ingat nggak apa itu simetri? Ingat apa itu simetri? Itu pembelajaran SD ya. Ada simetri lipat, ingat nggak? Jadi simetri itu adalah suatu sumbu atau garis yang membagi dua bangun menjadi sama besar. Itu simetri. Jadi misalkan nih ada persegi 4, atau misalkan ada punya kertas di situ dilipat dua sama besar, itu namanya simetri. Misalkan ada kertas, kalau dibagi dua sama besar, itu namanya menjadi garis simetri nih. Ya, ketika ini nggak sama besar, itu bukan garis simetri namanya. Paham ya? Ya, paham ya apa itu simetri ya? Jadi itu sebuah garis yang membagi dua bangun menjadi sama besar. Silakan satu orang baca kalimatnya. Nggak kelihatan? Ya, Wan, bacaan. Orientasi masalah. Pernah nggak kalian amati bentuk atap balikani khas Lombok? Coba bayangkan jika lintasan yang dilalui anak tongkang saat bermain gathering atau bentuk lingkungan. Karet yang sedang diputar dalam permainan lompat karet. Bentuk kok mirip ya, seperti melengkung ke atas atau ke bawah. Kira-kira itu bentuk sembarangan atau ada ilmunya? Dalam matematika, bentuk seperti itu punya pola tertentu, bukan asal-asalan. Ada fungsi yang bisa menggambarkan bentuk melengkung seperti itu, dan itu kita sebut fungsi kuadrat. Fungsi ini ternyata punya banyak rahasia, seperti titik paling tinggi atau paling rendah, arah lengkungannya dan titik-titiknya potongnya. Nah, hari ini kita akan menyelami lebih lanjut seperti apa isi grafik fungsi kuadrat. Bagaimana bentuknya, unsur-unsurnya, dan bagaimana cara menggambarnya. Kalian akan jadi detektif bentuk yang mencari tahu rahasia di balik lingkungan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah,
Itu ya, adik-adik. Jadi hari ini kalian akan menjadi detektif, artinya kalian akan menemukan sendiri konsep apa itu fungsi kuadrat yang sebenarnya. Tadi yang dibacakan adalah ada balet tani khas Lombok, kemudian ada permainan gatrik, sama permainan lompat tali. Mungkin setelah melihat gambar ini adik-adik bisa ingat ya bentuknya. Tahu ini balai apa? Bentuk atapnya ini apa? Segitiga? Bentuk atapnya segitiga atau melengkung? Melengkung ya, bedakan kalau segitiga kayak gini kan dia. Ada sudutnya ya. Terus ini kelihatan nggak talinya ini? Bentuknya apa? Terus orang main gatrik, kalau di Lombok bahasanya apa? Permainan gatrik kayak gini. Yang nah itu awalnya kan didorong kayak gini untuk menghindari penjaganya, iya ya, bisa ke kiri, ke kanan atau melewati. Nah itu bentuknya apa? Bentuknya apa? Melengkung ya. Oke, udah punya gambaran, selanjutnya kita masuk. Nah, ini yang tadi kakak jelaskan, apa itu bentuk umum fungsi kuadrat. Ya, kalau di persamaan kuadrat kemarin udah pasti y-nya sama dengan 0. Kalau di fungsi kuadrat bentuk umumnya adalah fx atau y aja dah. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Ini bentuk umumnya. Oke, agar lebih memahami bagaimana itu fungsi kuadrat, mari kita lanjutkan ke tahap diskusi. Ya, saya mau membagi kalian menjadi 8 kelompok. Mau langsung hadap belakang-belakang atau hitung 1 sampai 8? Oke, ada belakang-belakang aja ya. Oke, langsung berarti kelompoknya ada 8 kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ada kebingungan boleh tanyakan kakak ya. Bentuk lengkung itu disebut Ya, bentuk lengkung itu disebut parabola. Parabola. Oke, adik-adik, bentuk lengkung itu disebut parabola ya.
Ada yang beda nggak? Yang mana? Yang hasilnya apa? Yang bedanya min 2. Min 2 yang mana? Ini ya. Gimana bedanya, Dik? Dia ngomong. Terus Di bagian pemfaktorannya. faktorannya dia ada part sama min 12 B ditambah B itu sama dengan 4 B dikali I itu sama dengan min 12. Itu hasilnya berapa? Habis itu 6. Bisa kalau kita pakai yang ini 6 sama min 2. Jadi kan 6 ditambah min 2. Tetapi 6 dikali min 2. Ini jadinya 4. 6 dikurang Tulis aja, tulis ya. Tulis dulu. Tulis aja jawabanmu apa, Putra? Tulis dulu jawabanmu. Yang penting sama. Oke, tulis jawabanmu di sini ya, di samping sini. Jangan hapus. Ayo, nggak apa-apa. Sebagai pembanding ya. Oke. Sampingnya. Di samping sini tulis. Aman ya, Bapak jadi amannya. Apa itu yang 2? Apa itu yang 6? Oke. Yang mana yang benar? Yang Putra, Pak. Udah jawabannya yang kayak Putra. Oke, yang mana yang benar? Putra. Yang benar yang sini. Tahu alasannya karena kenapa? Jawaban dibagi pinggiran 2. Oke, di sini ya mulai pemfaktorannya. Jadi mulai pemfaktorannya di sini. Nah, tujuannya untuk apa? Ini kan tanda kurung ini artinya perkalian. Jadi dua buah angka ini dikalikan. Ketika ini dikalikan dengan X, coba. Ketika X dikalikan dengan X, itu hasilnya berapa? X kuadrat. X dikali min 2 itu hasilnya berapa? Min 2X. 6 kali X hasilnya 6X. 6 kali 2 min 12. Nah, ini bisa dioperasikan nih. Ini jadi X kuadrat. Jadi ini berapa? 6 kurang 2 4X min 12 sama dengan 0. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi mulai pemfaktorannya itu dari sini ya.
Jadi ini yang benar adalah plus 6 min 2. Plus 6 min min 2. Ini jadi min 6. Ini jadi 2. Gitu ya. Kita bisa langsung simpulkan aja. Kesimpulannya untuk unsur-unsur grafik fungsi kuadrat ada apa aja tadi? Yang pertama, ada titik potong dengan sumbu X. Kedua apa? Titik potong dengan sumbu Y. Ketiga, titik puncak. Rumusnya apa titik puncak? Yang mana itu Pak? Yang tadi yang dikerjakan rumusnya apa titik puncak? X sama dengan min B per 2A tadi ya. Atau misalkan diketahui grafiknya XA plus XB per 2. Terus sumbu simetri, itu sumbu simetri ya. Titik puncaknya rumusnya tadi apa? Plus Min B per 2A untuk P-nya. Untuk Q-nya adalah apa? Min C per 4A. Harus ingat ya itu ya. Itu kesimpulan yang unsur-unsurnya. Sama yang udah kita kerjakan tadi berdasarkan sifatnya. Kalau A lebih dari 0 itu grafik terbuka kemana? A lebih dari 0 terbuka kemana grafiknya? Terbuka ke atas. Kalau kurang dari 0? Oke. A kali B-nya lebih dari 0 berarti titik baliknya berada di bagian mana? Kanan apa kiri? Kalau lebih besar dari 0, kiri sumbu Y ya. Kalau kurang dari 0, A kali B-nya. Oke, kanan sumbu Y. Sekarang C-nya. Kalau C-nya lebih dari 0, grafik memotong di sumbu Y di atas atau di bawah? Di atas ya, positif. Kalau C-nya kurang dari 0, itu memotong di mana? Di bawah ya, atau di bagian minnya. Kalau C-nya sama dengan 0, oke, memotong di titik 0,0. Sekarang jika B-nya atau diskriminannya lebih dari 0, itu grafik memotong 2 titik ya di sumbu X. Kalau sama dengan 0, memotong 1 titik. Kalau kecil dari 0, artinya tidak memotong sumbu X ya. Udah, itu aja kesimpulannya. Nanti kita akan belajar mengenai menentukan persamaan berdasarkan unsur-unsurnya. Menentukan persamaan fungsi kuadrat berdasarkan unsur-unsurnya ya. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.